Nah, Nanda ini kayaknya udah mau siap liburan, tapi sambil kita mau ngobrol-ngobrol dulu seputar kiat simulasi anak. Karena kalau saya baca-baca di komennya atau mungkin di komentar YouTube, banyak banget yang nanya, Nanda gimana sih caranya supaya Hasya tumbuh kembangnya baik? Karena kan kalau misalnya dilihat tuh sebenarnya Hasya lahir di era pandemi ya, dia juga nggak sebebas anak-anak lainnya gitu. Apa sih yang biasa Nanda lakukan atau apa yang sudah lakukan selama ini? Oke, jadi pertama aku itu selalu membebaskan apa yang dia mainin di sekitar ini. Ya maksudnya rumah kita juga kecil ya, dia nggak bisa lari-larian. Tapi uh, kita tuh punya, yang pertama itu kita punya baby walk, push walker itu. Jadi kan dia pertama bingung tuh, ini aku harus gimana sih gitu kan. Jadi kita fasilitasin gitu. Terus yaudah aku taruh, aku ajarin, aku tuntun. Terus dia biarin aja merembet gitu kan. Terus misalnya dia jatuh, aku berusaha nggak panik. Oke. Itu untuk orang tua baru tuh pasti kalau misalnya anak jatuh kita kayak gitu kan, panik. Iya. Terus kadang anak nangis ya, kita juga pengen ikutan nangis gitu. Dan kalau aku bagusnya suami aku tuh juga dia belajar ya tentang perkembangan anak gitu. Kita punya buku panduan yang kalau di minggu kesekian anak bakal growth spurt di sekian-sekian gitu. Dia bakal punya keahlian baru, dia bakal tumbuh gigi segala macam. Kita benar-benar belajar sesuai skema yang ada di buku tersebut. Memang setiap anak pasti beda-beda kan untuk perkembangannya gitu. Tapi kan di buku itu kan ada yang paling cepat di minggu kesekian, paling lama akan di minggu kesekian gitu. Terus memang kita kan di sini di Belanda tuh juga ada yang kayak seperti posyandu ya Mbak Ira ya. Iya. Jadi di posyandu itu memang mereka bilang Hasya ini cepat pertumbuhannya dibandingkan anak Belanda atau anak kebanyakan, dia bilang gitu kan. Dari awal lahir tuh dia memang yang di kurvanya yang paling tinggi gitu. Mau dari berat badan dan juga di kurva paling tinggi gitu ya. Gitu, jadi emang alhamdulillah anaknya sehat, tapi menstimulasinya gitu, kita diemin aja dan harus punya rumah yang kids friendly atau kids safety ya. Jadi contohnya kayak colokan-colokan aku tuh selalu ada di atas. Memang model rumahnya udah seperti ini, jadi nggak ada colokan yang di bawah. Ada kabel, tapi kita tahu kabel itu dia nggak bakal bisa tarik gitu. Misalnya kabel yang di bawah itu kabelnya benar-benar tebel dan nggak mungkin bisa putus sama anak bayi gitu, bener yang kuat. Dan itu memang nggak kecolok kabelnya seperti itu. Misalnya pun ada kabel, kadang kan suka ada yang Mbak Nanda itu ada kabel gitu ya, kita udah cek duluan pastinya ya, kita yang punya rumah yang tahu gitu kan. Terus ya kita ajarin dia jalan itu seperti main bareng gitu, main bareng. Hal apa yang bikin dia fun. Dia tuh sekarang nggak kayak udah berapa minggu ini dia suka banget main cilukba gitu loh, petak umpet. Jadi kita ajarin kita ngumpet di bawah selimut, nanti dia cari-cari. Kan ketika dia cari-cari itu kan dia bergerak ya, dia bergerak dan dia berdiri, dia ngebuka gitu. Atau contoh simpelnya Hasya masih asi. Terus aku kalau misalnya udah malam kan udah nggak pakai bra ya, udah pakai lost duster gitu kan. Kalau udah dia ini mau ya nenen, mode menyusui ya. Iya betul. Udah siap deh dijamah sama Hasya. Jadi kalau misalnya di bawah aku suka sambil yoga gitu, pakai yoga wheel atau sambil gerakan-gerakan yang meregang gini, atau sambil berbaring gitu. Aku selalu tanya ke Hasya mau nenen nggak, coba cari sendiri nenennya gitu. Jadi dia tahu ini ya, tapi kok nggak ada putingnya gitu. Jadi dia mencari-cari gitu. Dan menurut aku hal-hal simple seperti ini sangat membantu menstimulasi anak untuk dia bisa belajar berpikir, untuk dia juga bisa belajar misalnya jatuh ya. Waktu itu aku pernah bikin story kalau dia jatuh nangis, terus aku bilang kalau di Indonesia kebanyakan waktu aku dibesarkan, kalau misalnya anak jatuh, ini ya ubinnya nakal ya, pukul nih ubinnya nih, pukul nih bangkunya nih gitu kan. Aku contohin gitu, tapi ibu-ibu banyak yang salah tangkap. Mbak Nanda jangan digituin dong ya, maksud aku memang gak gitu. Jadi ketika Hasya jatuh, aku peluk, aku selalu bilang, walaupun dia nggak ngerti ya, aku selalu bilang it's okay, nggak apa-apa anak kecil jatuh, anak bayi jatuh nggak apa-apa, kan Hasya masih bayi. Aku bilang gitu ya, kalau anak bayi jatuh itu normal Hasya gitu. Walaupun dia nggak ngerti, tapi aku mau membiasakan ketika nanti dia udah besar gitu, orang gagal tuh nggak apa-apa. Iya, benar. Kayak semakin kita masih muda,
harus semakin sering justru gagalnya. Jadi ketika kita sudah lebih dewasa, sudah dikatakan sudah tua gitu, kita sudah melewati kegagalan-kegagalan itu dalam hidup gitu. Itu sih filosofi yang aku terapkan ke Hasya dari dia kecil gini, yang dia jatuh, dia makan tanaman, maksudnya ya jangan. Terus gini, yang lucunya adalah ketika dia kan lagi explore semuanya ya, makan apapun gitu, terus aku selalu gini, misalnya dia makan, terus aku bilang, Hasya makan apa? Coba kasih ke mama. Dan dia langsung kasih. Oh gitu ya. Iya. Biasa kalau bayi lain kan langsung ditelan cepet-cepet ya. Iya, jadi terus kalau misalnya dia nemuin apa, atau dia suka banget pegang handphone, aku nggak izinin Hasya pegang handphone. Handphone dan remote TV, nggak boleh sama sekali. Padahal itu Karena favorit apa? katanya tuh. Iya, benar. Iya. Karena kalau misalnya kita izinkan dia untuk pegang handphone atau pegang remote TV, dia jadi bisa controlling hidup kita. Iya. Iya. Karena aku sama suami selalu bilang, Hasya kamu bukan bos ya. Jadi kita maksudnya mungkin kayak kedengarannya kok agak kasar gitu, atau maksudnya agak tegas gitu, tapi memang Hasya bukan bosnya, papa mama bos di sini. Oke. Gitu. Jadi ya dia harus ikutin kita ya. Sini remote-nya gitu. Misalnya dia tahu nih remote atau handphone ini ada di sofa, dia sekarang udah bisa naik sofa dari umur 8 bulanan, dia udah bisa manjat sofa Mbak Ira. Terus sekarang dia udah bisa turun sendiri gitu. Jadi dia ambil, ketika dia ambil kita tahu kan. Terus aku selalu bilang, mana sih nih handphone mama pinter ya, dikasih sama dia. Jadi kita selalu biasakan tidak mau dia tuh kayak control everything. Iya. Karena sekarang kan banyak orang tua yang awalnya kita kasih karena kita pikir ya itu nggak apa-apa gitu. Maksudnya kita juga lagi nggak pegang handphonenya. Tapi kan handphone zaman sekarang, apalagi sekarang kerja online ya, kalau nggak laptop, handphone pastikan. Kita, kalau handphonenya dimainin sama anak, gimana kita mau kerja gitu. Dan banyak handphone tuh sekarang kayak penting banget gitu. Anak salah-salah pencet bisa kekunci atau apa ya, karena itu yang aku sampai sekarang itu aku ketat banget masalah Hasya pegang handphone gitu. Iya, ya. Dan itu sedikit banyak juga ngajarin Hasya untuk kayak hormat tapi juga nggak takut sama orang tuanya gitu ya. Iya, betul. Betul ya, kita kalau bercanda kita bercanda gitu, tapi kalau dia udah pegang handphone atau kan papanya pakai kacamata ya, dia suka banget ngambil kacamata papanya. Iya. Iya. Udah berkali-kali, tapi ketika lebih dari 3 kali ya papanya marah ya, kita taruh dia langsung ke lantai, atau kita kunciin di dalam ruangan ini, karena kita ada pintu ya di situ kan. Dia nangis diemin aja, nangis kayak 10 menit gitu. Jadi ya menurut aku anak itu memang harus dibesarkan dengan penuh cinta, tapi juga jangan lupa strukturnya yang kita bangun juga. Karena kalau kita terus-terusan oh kasihan, terus nggak apa-apa, mungkin ketika kita rawat nggak apa-apa ya, tapi kan kayak aku nih nggak bisa. Contohnya sekarang aku udah pengasuh seminggu 2 kali, sekali datang dia 4 jam kasih bawa Hasya main gitu, karena aku kan juga sibuk kerja gitu ya. Ketika anak sama orang lain, bisakah orang lain itu seperti kita? Kan nggak bisa. Berarti kita kan harus yang lebih general untuk semua, dia bisa mengikuti setiap orang dewasa yang mendampingi dia gitu. Kalau lagi sama opa-omanya pasti nanti beda lagi juga kan. Belum nanti sama kakek nenek di Indonesia beda lagi nih gitu. Jadi aku nggak bisa dan memang nggak mau yang terlalu memanjakan Hasya yang semua oke buat dia gitu. Iya, benar-benar. Jadi intinya kita sekolahin dia di rumah, begitu dia keluar dari rumah dia udah siap untuk menjadi manusia yang baik, yang bisa diterima di semua kalangan gitu ya. Iya, ya. Betul. Dan ketika dia misalnya kita makan pakai bangku seperti ini ya. Terus dia sekarang tuh lagi ada di fase yang dia mau manjat-manjat terus gitu. Karena dia merasa happy kalau dia lebih tinggi dari kita. Kayak aku lagi di bawah, terus dia di sofa, dia tuh happy gitu kayak aku lebih tinggi loh gitu ya kan. Terus kalau sama papanya dia lebih lebih disiplin disiplin banget ya, Belanda banget ya. Kalau misalnya Hasya nggak mau duduk ya udah makannya berhenti gitu. Tapi kalau aku kayak aku masih bisa kompromi tuh. Oke, ya udah dia keluar dari bangkunya tapi at least masih duduk di atasnya itu atau di pangku. Tapi kalau udah sama papanya udah ya aku harus ngikutin juga, karena ini
kayak dua orang tua, walaupun kita udah satu visi misi, kadang ada beberapa hal yang juga Iya. masih berbeda penerapannya ya gitu. Iya, benar-benar. Apalagi karena Nanda sama Denis kan dibesarkan dalam keluarga yang kulturnya pasti beda gitu ya. Betul, betul. Kayak seperti Iya. mertua aku bilang, ya Nanda sebenarnya Hasyu tuh nggak apa-apa loh masuk daycare daripada kamu susah cari pengasuh gitu kan. Iya. Aku bilang, Mam, tapi kalau masuk daycare tuh 8 jam terlalu lama. Aku Iya. belum bisa lepas Hasya 8 jam tanpa ASI gitu. Karena dia nggak mau ASI botol ya. Ya tapi bagus juga buat kamu, katanya gitu. Jadi kamu tuh bisa nggak stres banget. Kata mertua aku justru ngomong gitu. Dan kalau misalnya kita ke rumah opa oma, saking Hasya memang kemarin-kemarin lagi seneng banget jalan, kita bawa itu push walkernya. Kita bawa push walkernya atau dituntun kayak gitu. Jadi emang stimulasinya tuh memang dari dia bayi kita banyak kasih mainan-mainan yang memang untuk gerak motoriknya ya. Hasya baru nonton TV itu ketika ya kira-kira sebulan lalu lah baru aku mulai perkenalkan sama TV. Itu pun juga aku temenin, bukan aku tinggalin dia dengan TV. Oke, jadi nggak masak rendang sambil Hasya nonton TV ya? Hasya pasti selalu di dapur, dia nggak mau juga sih anaknya gitu ya. Tapi memang mungkin kan aku belajar ya di Indonesia, kan aku juga ada dulu gitu sebelum aku pindah ada keponakan yang pokoknya bangun tidur TV sampai tidur lagi TV. Nah itu yang aku hindari. Jadi aku ada jam-jamnya. Misalnya pagi bangun tidur kita mandi dulu. Abis mandi dia kan agak lapar ya. Kita memang sarapannya agak telat, sekitar di antara setengah 10-an lah atau jam 10. Karena aku udah coba bangun tidur langsung makan, dia makannya nggak banyak. Jadi aku bikin dia bener-bener lapar dulu gitu ya? Iya, lapar dulu gitu, lapar dulu. Terus habis itu ketika dia udah makan, baru aku nyalain TV. Itu pun kayak mungkin sejam sampai dia mau napping pertama, tidur siang pertama. Habis itu kalau misalnya lagi pengasuhnya datang, neninya datang, ya udah. Habis itu kan dia jamnya makan, aku kasih pengasuhnya. Kalau misalnya di rumah dia nggak mau, ya udah dia main ke taman. Karena memang kalau di Belanda itu anak kecil tuh harus keluar rumah sebenarnya. Kita aja kalau kita di rumah mulu suntuk ya. Mereka ketika dia lihat banyak sekeliling, main di taman kayak gitu, dia lebih happy dan dia lebih nafsu juga makannya seperti itu. Iya, oke. Nah ini udah cukup banyak yang berkumpul Nanda pada malam hari ini. Saya izin dulu minta waktu sebentar untuk ngumumin Mams kalau pada malam hari ini selain bincang Mams milenialnya istimewa karena kedatangan Nanda, kita hari ini juga ada giveaway. Giveaway-nya pastinya Mams butuh dan pasti perlu dan pasti juga menarik, yaitu 10 paket Pure Baby senilai 340.000 untuk 10 pemenang. Cara ikutannya gampang, jadi mumpung IG Live masih berlangsung, langsung screenshot, lalu post di Instagram Story Mams, jangan lupa mention @temanbumil, lalu ceritain apa sih yang Mams dapatkan dari Instagram Live ini, atau kesan pesannya, atau kenapa sih suka ikutin keseharian Hasya dan lain-lain. Langsung di post, jangan lupa mention Teman Bumil, follow Teman Bumil dan teman_parenting untuk bisa menjadi pemenangnya, yaitu 10 paket Pure Baby senilai 340.000. Pemenangnya akan langsung dipilih pada malam hari ini dan akan diumumkan besok hari. Jadi pastikan Maps menjadi 10 pemenangnya, caranya gampang banget. Mumpung IG Live masih berlangsung, langsung screenshot gitu. Oke, lanjut nih soal Hasya. Pernah kan Hasya jatuh dari kursi makannya ya Nanda? Dan itu lumayan cukup derdek ya kalau misalnya orang Indonesia bilang kayak ya ampun, itu kayak pukulan besar deh untuk orang tua. Itu apa sih yang bisa kamu petik dari kejadian itu supaya oke, ini anak memang lagi berkembang di fisiknya, jadi nanti apa sih yang bisa kita lakukan supaya dia tetap aman gitu? Pertama waktu itu aku cari tahu kenapa dia bisa jatuh gitu, karena pada saat itu kan aku di dapur, papanya ada di depan dia. Yang salah adalah ketika aku tidak aku kurang teliti karena aku pikir itu kan pakai kursi yang lama ya. Memang model kursinya itu kayak lebih los gitu, kayak lebih untuk anak yang lebih gede, bukan seukuran dia. Dan harusnya ada sabuknya, karena aku pikir dia belum seaktif itu dan papanya ada di depan. Jadi aku nggak pasang sabuknya, jadi dia merosot gitu karena dia kayak aktif langsung kan ya. Itu pelajaran pertama yang paling penting. Jadi ketika walaupun ada suami di depan mata, karena laki-laki itu nggak seperti perempuan ya, nggak bisa melakukan banyak hal di satu waktu gitu. Dia lagi makan,
ya otomatis mungkin dia nggak terlalu fokus sama anaknya dan dipikir udah ada sabuknya gitu. Itu salahnya aku. Kedua, kayak untuk memang barang-barang yang fungsional banget buat anak itu memang harus benar-benar dilihat penggunaannya dari umur berapa ke berapa. Nah, yang kursi itu memang harusnya untuk 1 tahun ke atas. Ketika anak memang sudah bisa lebih stabil gitu, lebih tegak 1 tahun atau 2 tahun gitu. Jadinya ya udah kita ganti kursi yang bisa didesain dari umur di bawah 1 tahun gitu. Terus kita langsung telepon dokter karena nangisnya beda. Terus kepalanya waktu itu biru, dia mukanya udah sampai pucat gitu kan. Kita telepon dokter karena di Belanda ini nggak kayak di Indonesia Mbak Ira yang kita bisa kapan aja datang ke dokter gitu. Kita harus telepon dulu, bikin janji, terus nanti dokter lihat dulu lewat telepon, dia kayak cek dulu anaknya mengalami ini nggak, ada berapa poin. Kalau memang kayak langsung ada poin tertentu yang langsung muntah-muntah, berarti kan itu ya amit-amit ya, nauzubillah min dzalik, geger otak gitu kan. Itu baru kita dikirim ke rumah sakit gitu. Jadi sistem kesehatan yang beda, tapi karena memang kita aware banget nih, ini udah beda nih jatuhnya, terlalu jauh gitu, udah nggak jatuh biasa gitu. Akhirnya kita langsung telepon dokter, dan ketika kita telepon mereka tahu hal tersebut tuh memang serius. Gitu. Jadi di Belanda tuh kayak kalau cuman sakit-sakit dikit tuh kita nggak telepon dokter gitu. Kalau yang parah baru atasin sendiri ya. Iya benar, seperti itu. Jadi pelajarannya adalah kita ini ternyata sebagai ibu harus waspada, dan juga harus ini ya, lihat perkembangan anak tuh jangan gini. Perasaan minggu kemarin dia belum bisa merangkak deh, misalnya ya. Masih diem di situ guling-guling gitu. Ternyata minggu depannya kita tinggalin, kita lagi masak atau apa, kok anaknya udah pindah ya, udah gitu. Dan kalau misalnya ternyata anaknya itu pindah dan ada colokan atau apa yang kita pikir tadinya aman, ya kan, itu kan bahaya buat si anak sebenarnya, dan panik buat ibunya pasti gitu. Kok anaknya udah pindah gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi memang kita harus aware banget sejauh mana perkembangan si anak, seperti itu. Iya, apalagi sekarang dia udah bisa mencet mesin cuci ya. Nggak ada bajunya dipencet juga mesin cucinya ya. Bener, aku bingung. Kok ini mesin cuci nyala, tapi kok settingannya beda gitu. Kenapa jadi 4 jam yang harusnya cuma 2 jam gitu. Ternyata dia yang pencet-pencet. Iya. Memang dibalik kepintaran anak ya, memang ibunya juga harus lebih pintar untuk lebih kenali situasi. Dan sekarang jadinya mungkin aktivitas Nanda agak terbatas ya, seperti mungkin sekarang jadi takut pasang tripod untuk syuting, atau kalau masak benar-benar harus nungguin bapaknya WFH dulu baru bisa masak yang agak lamaan gitu ya. Itu gimana sih cara ngatasinnya? Cara ngatasin apanya nih misalnya? Jadi misalnya kayak memang ini kan jadi perubahan yang luar biasa gede lagi nih buat Nanda. Jadi tadinya suka masak, sekarang harus berkurang waktu masaknya, atau mungkin kayak sekarang jadi nggak bisa sedikit meleng dikit udah nggak bisa, me time mungkin agak berkurang. Ini gimana sih cara untuk jalaninnya supaya ya tetap aja kita menjalani dengan baik tanpa harus dibawa stres gitu? Iya, betul. Gini ya, orang tuh kan banyak banget sebenarnya dari dulu yang suka nonton vlog aku ketika vlog memasak, apalagi masak untuk tetangga. Dulu aku bisa bikin itu seminggu 2 kali atau at least seminggu sekali, karena ketika aku masak untuk tetangga itu persiapannya seharian banget ya, dari pagi atau bahkan dari hari sebelumnya sampai besok sorenya ketika tetangga datang. Nah, ketika punya Hasya, aku udah berapa bulan berhenti. Aku pikir nggak apa-apa, aku masih enjoy. Terus lama-lama kayak I miss that gitu. Aku kangen banget ketika tetangga juga pada chat aku, Nanda kamu udah nggak masak lagi ya gitu, segala macam gitu kan. Terus ya udah aku komunikasikan dengan suami. Cuman memang kan suami WFH, walaupun WFH kan juga nggak sesantai itu gitu. Dia tetap benar-benar harus di ruang kerjanya gitu ya. Ya udah akhirnya kemarin sempat punya pengasuh, ada student orang Indonesia, terus akhirnya mereka berhenti. Terus ya udahlah, sekarang aku cari yang memang orang Belanda gitu ya, yang orang lokal.
Dan walaupun bayarnya mahal, tapi gini aku pikir ini buat diri aku sendiri gitu. Bukan untuk Hasyanya ya. Oke, Hasya happy karena dia bisa keluar rumah at least 4 jam kalau cuaca lagi bagus gitu, atau 3 jam dan main-main gitu ya. Tapi buat diri aku sendiri tuh seperti balancing untuk aku tetap waras, untuk aku tetap merasa aku nih bukan 100% cuman ngurusin Hasya, tapi aku juga hidupku tuh banyak gitu, banyak aspek di kehidupanku. Sebelum ada Hasya, aku sudah bikin vlog masak yang aku suka banget untuk sharing itu. Apalagi kalau misalnya orang-orang, makasih ya resepnya tuh ternyata simple dan enak. Terus kayak kalau ngeliatnya tuh masaknya asik banget sih, kayak misalnya gitu ya. Jadi walaupun misalnya bayar pengasuhnya itu mahal, tapi aku gini loh, aku anggap itu adalah uang untuk dalam tanda kutip jajannya aku, biar aku bisa tetap me time. Jadi bukan aku pikir ini buat Hasya nih, enggak, ini buat aku, gitu. Karena Hasya nggak minta ada pengasuh, kayak dan bener. Terus juga Hasya juga gini loh, anak tuh kan nggak minta buat dibeli mainan yang mahal-mahal segala macem, sekolah internasional, anak kan nggak minta ya, itu kan lebih ke sisi orang tuanya yang ingin memenuhi, kalau dibilang mungkin apa ya, mungkin ego atau ambisi dalam arti yang positif gitu. Karena mungkin gengsi dulunya juga orang ya. tuanya, kayak mungkin kayak dulunya orang tuanya tuh kayak, aku inget ya dulu zaman aku kecil nggak ada kursi makan kayak gini nih gitu. Ya udah kita beliin yang bagus, berarti karena kita mampu gitu. Tapi kalau kitanya juga belum mampu ya jangan maksain. Karena anak itu jatuhnya tuh anak tuh lebih butuh cinta dan perhatian daripada barang-barang yang mahal gitu. Iya. Percuma bener anak istilahnya. percuma anak punya mainan yang misalnya ratusan ribu, baju-baju yang satu potong ratusan ribu, atau bahkan mungkin ada yang jutaan, aku nggak tahu ya di Indonesia gitu. Tapi orang tuanya dua-duanya sibuk kerja, kan nggak juga ya, itu nggak balance juga gitu. Jadi aku sekarang kalau dari pagi sampai jam 12 atau jam 1 siang, aku udah pasti full 100% sama Hasya. Nah setelah itu ketika ada pengasuh datang, atau misalnya kadang gantian sama papahnya gitu, atau kayak oke, Hasya, tapi ini udah jam 1 atau jam 2 siang nih setelah dia makan siang gitu. Waktunya aku kerja ya aku kerja. Aku ada meeting online ya dia berkeliaran aja di sini kalau dia lagi nggak ngamuk kayak hari ini gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi memang kita harus punya schedule buat diri kita sendiri gitu sih Mbak Ira kalau menurut aku. Iya. Dan kayaknya jangan sayang-sayang untuk keluarin uang kalau misalnya kita tahu tuh sebenarnya kita yang butuh nih. Misalnya kalau me time mungkin mau potong rambut, tapi minta potong rambutnya 50.000 aja deh, yang 200.000 nggak usah deh, sayang uangnya. Padahal sebenarnya itu baik untuk kitanya ya, bukan baik untuk orang lain, suami atau anak gitu ya. Ya betul banget, itu betul banget. Jadi menurut aku apalagi banyak juga ya kayak followers aku tuh mereka juga sudah menjadi wanita yang berdaya gitu ya, yang bisa menghasilkan uang gitu, karena mereka seprinsip sama aku, sefrekuensi yang lebih baik sedikit daripada nol gitu kan. Jadi kalau kita bisa cari uang buat diri kita sendiri, kita nggak apa-apa loh beli-beli yang sesuatu yang sedikit lebih mahal gitu, kayak mungkin ke mall beli baju atau belanja online, atau mau potong rambut, pengen nyobain deh yang potong rambut 200.000 kayak sambil dipijit-pijit tuh enak banget. Jadi kita merasa kita ada self reward, kita ada penghargaan buat diri kita sendiri, selama itu misalnya nggak ngutang ya, nggak boleh ngutang untuk kita heaven gitu. Jangan minjem dulu sama temen gitu atau gimana, itu nggak banget deh buat aku. Tapi yang penting kita cari uang buat diri kita sendiri. Syukur-syukur kalau misal suaminya udah mampu untuk menafkahi keluarga juga gitu, atau berdua sama suami menafkahi keluarga, tapi harus ada komunikasi sama suami. Saya bantuin bulan ini segini aja ya, karena saya pengen banget nih seharian spa di salon gitu misalnya. Spa-nya misalnya 500.000 sehari, tapi ketika kita sudah melakukan itu, kita jadi punya energi baru lagi, kita jadi bisa lebih sayang lagi sama anak, lebih bisa melayani suami lagi. Kita kayak merasa, habis perawatan kok kayaknya saya merasa lebih seksi gitu ya di mata suami gitu. And that's important, itu penting banget buat diri kita sebagai seorang wanita tuh untuk merasa berarti gitu. Apalagi setelah melahirkan anak pertama, banyak yang misalnya perubahan bentuk badan, atau kalau gini lah, kalau misalnya badan berubah tapi kita happy aja nggak apa-apa, nggak masalah. Yang salah adalah ketika kita berubah tapi kita nggak happy gitu. Nah itu yang harus dicari kan. Mungkin
kalau aku gini ya, badan aku nggak belum bisa seperti dulu, aku nggak apa-apa gitu, karena aku pikir badanku ini udah bekerja keras untuk hamil, melahirkan, membesarkan Hasya gitu. Jadi it's okay, aku harus tetap mencintai diri aku sendiri. Tapi hal apa nih yang bisa membuat aku happy selain mikirin masalah penampilan doang gitu, ya kan? Jadi ya udah, aku cari aja apakah hobi baru, berteman, atau misalnya ikut kelas online yang memang positif gitu, yang empower banget, atau misalnya kayak aku sekarang udah mampu untuk ada pengasuh, ya udah pengasuh dulu 2 hari gitu seminggu. Terus habis itu aku lebih bisa fokus ngurusin kerjaan yang lain gitu. Bahkan contoh simpel deh Mbak Ira, jangan malu minta pertolongan sama orang. Kalau nggak bisa bayar pengasuh, mertua deh minta tolong, mertua atau orang tua sendiri kalau misalnya deket ya, atau temen, kayak bisa nggak jagain anak saya dulu kayak 2 jam aja. Terus misalnya mereka tanya, kamu mau ngapain, ya mau makan tanpa digangguin anak. Iya, benar. Kadang kita baru nyuap, terus ntar anak pup atau anak apa segala macam, kayak kan gak nikmat banget ya. Kadang makan tanpa digangguin anak tuh, itu bisa jadi kenikmatan yang tersendiri buat kita sebagai seorang ibu yang, oh my god, ternyata enak ya makan sampai dijilat-jilatin sampai sopan terakhir gitu ya. Atau nggak usah pelingak-pelingak gitu kan, kalau makan sama ibu-ibu kan harus ngeliat kanan kiri, Hasya mana, nah janjinya udah di bawah, udah di apa gitu kan. Dia ngapain ya, terus udah gitu kalau anaknya diem malah kita cari, kok dia diem sih, ngapain sih gitu ya. Aku tuh lagi ngemut apa gitu, ya ampun. Benar. Ya, ini ada satu pertanyaan yang menarik yang ada di kolom komentar, akan saya bacakan dari Widya. Kan Anda dulu sebelum akhirnya memutuskan ada pengasuh, gimana sih caranya biar happy terus ngurus anak dan rumah sendirian? Karena mungkin ngelihatnya Dennis kurang ini kayak, mungkin tidak sebanyak Nanda. Tapi gimana sih caranya sebelum memutuskan akhirnya punya pengasuh, ya dibawa happy aja untuk ngurus anak dan rumah tuh, ada tipsnya nggak? Ya, betul. Kalau menurut aku kita harus praktikal ya. Praktikal tuh artinya benar-benar harus punya prinsip yang bisa kita praktekkan di hari-hari kita. Hari aktif aku adalah Senin sampai Jumat, karena Sabtu Minggu suami pasti libur, dan ketika dia mau melakukan, kalau misalnya dia ada agenda lain di Sabtu dan Minggu, kita harus cocokin bersama. Ketika dia mau bikin janji sama teman atau keluarganya, dia harus tanya ke aku dulu, dan begitu juga sebaliknya. Jadi dari Senin sampai Jumat itu yang aku lakukan adalah dari pagi sampai siang, sampai jam makan siang itu aku full ngurusin Hasya, dan ya disambil kerjaan-kerjaan Instagram gitulah ya. Tapi kenapa aku bisa tetap happy? Karena komunikasi sama suami. Kalau aku lagi nggak happy pun aku bilang sama dia gitu ya. Kedua, setelah jam makan siang yang tadi aku bilang, setelah jam makan siang aku ngambil setidaknya 1 atau 2 jam untuk melakukan sesuatu yang memang harus banget dikerjakan hari ini. Kalau nggak bisa, ini kayaknya nggak bisa lagi nih. Kalau besok kayak cucian udah numpuk banget segunung, ya harus dong dimasukin ke mesin cuci. Atau kalau misalnya nggak punya mesin cuci, ya harus banget nih kita rendam dulu deh seenggaknya cuciannya nih, ya kan? Nanti ketika suami pulang kerja, minta tolong sama dia untuk pegang Hasya. Kayak aku bilang, kamu bisa nggak tolong pegang Hasya dulu? Kalau kamu nggak pegang Hasya, soalnya nih kayak di dapur aku nggak beres-beres gitu, masak tuh nggak beres-beres gitu. Jadi minta suami, walaupun dia capek, ya gini loh, dia capek kerja seharian, oke, kita menghargai ya, aku respect banget suamiku menafkahi keluarga 100% dengan dia kerja kayak gitu. Tapi kan gini, suamiku tuh juga punya pandangan kalau mengurus anak itu lebih capek daripada kerjaan dia 100%. Itu yang aku beruntung banget gitu. Dia mengakui itu gitu. Terus kedua, abis papanya Hasya pulang, aku titipin Hasya ke dia. Aku masak, aku suapin Hasya, dan abis itu Hasya mandi, terus tidur. Terus waktu tuh kayak cepet banget ya. Tiba-tiba udah jam 8 malam, ya kan? Jam 8 malam harus nenenin seenggaknya 1 jam. Sampai dia benar-benar terlelap tidur. Jam 9 malam, aku punya 2 option. Apakah aku ikutan tidur, atau aku mau ambil setidaknya 2 jam, jadi sampai jam 11 malam, untuk aku melakukan hal-hal yang memang pekerjaan yang aku sukai gitu. Contohnya edit video, atau misalnya balesin komentar, atau misalnya pun kerjaan rumah, nyetrika baju tapi sambil nonton YouTube, ya kan? Itu kan juga kayak me time banget gak sih? Kayak kita melakukan pekerjaan rumah tapi nggak digangguin anak, karena anak tuh udah tidur gitu. Itu kan happy banget ya.
Jadi aku selalu pikir dua option yang bisa aku lakukan. Tapi nggak selalu juga option itu tentang melulu pekerjaan, enggak. Kayak misalnya waktu itu Hasya udah tidur jam 9. Terus suami aku kebetulan lagi ada meeting gitu. Oh, aku punya dua option nih, antara aku beresin file di laptop gitu, file untuk editing, atau aku nonton Netflix. Ya, kayaknya aku lagi capek, ya udahlah nonton Netflix aja. Jadi lebih relax, biarin kerjaan besok aja lagi gitu. Jadi memang balance atau keseimbangan dalam hidup, dan jangan merasa malu kalau kita butuh bantuan gitu, karena ada juga yang Mbak Nanda enak banget ya itu suami bantuin kalau misalnya kayak bersihin WC atau ngelipetin baju, gosokin baju gitu, dia memang bantuin gitu. Terus dia bilang, saya rasanya kalau kayak gitu di mata mertua sayanya cacat sebagai istri gitu. Nah itu juga, itu sedih sih. Mungkin kita sebagai wanita bisa juga menyuarakan dengan pelan gitu ya, kayak ya bercandain aja mertuanya, nggak apa-apa kali mah, emangnya ngurusin ini kan bukan zaman dulu lagi, kerjaan zaman sekarang tuh lebih kompleks kayak gitu kan. Maksudnya kita bisa dengan santai, walaupun nanti mungkin mertuanya tersinggung atau apa, tapi ya kalau kita pendam terus, kita nggak bakal bisa membuat sebuah perubahan gitu. Kalau menurut aku. Iya. Benar. Dan kalau misalnya aku lihat nih, mungkin silakan dikoreksi kalau misalnya salah. Pernah lihat video Nanda bikin rendang di luar kota sama Kak Reza waktu itu. Waktu itu nggak ada pengasuh untuk Hasya, jadi sambil gendong, sambil ngapa-ngapain. Tapi satu yang bisa dilihat adalah kenapa dia bisa happy terus, karena dia nggak nganggap kalau dirinya itu kayak tersiksa banget atau kayak kasihan banget, atau mungkin kayak ya ampun gue meranak banget nih, nggak ada yang nggak jaga anak aku sampai harus kerja dan gendong anak. Tapi itu yang bisa dilakukan Nanda adalah, aku mau kerja, anak harus dibawa, ya sudah. Jadi masih bisa melakukan dua hal yang disukai oleh Nanda. Itu benar nggak sih? Itu yang bikin Nanda juga kuat dan selalu kelihatan minimal ada tenaganya gitu. Ya, betul banget Mbak Ira. Jadi makasih ya udah nonton banyak. Jadi memang di kepala aku gini loh, kuncinya memang gini, apa sih kunci bahagia? Kalau orang bilang kayak bersyukur, itu kayak basi banget sih bersyukur kayak gitu. Tapi aku tuh bener-bener implementasi atau menerapkan kunci bersyukur itu sampai sedalam-dalamnya hidup aku. Ketika aku harus keluar kota, bawa Hasya, tidak ada pengasuh saat itu, dan aku harus naik bis pula ya. Iya betul. Terus sampai yang aku pikir ketika aku sampai di restoran itu, Hasya bisa tunggu di luar dapur atau di ujung dapur deh, didudukin di high chair di bangku makan bayi gitu kan, karena restorannya tutup gitu. Dia nggak bisa, dia nangis terus. Ya udah Kak, udahlah aku gendong, kalau enggak kita nggak beres-beres ngerjain rendangnya. Tapi aku pikir yang kayak apa sih yang aku harus keluhkan, karena kalau aku ngelihat hidup aku nih gini, ya semua orang berjuang di dalam hidup. Iya. Benar. Bedanya aku menuangkan perjuangan hidup aku di dalam sebuah video gitu. Iya. Tapi kalau misal aku mau kasihan sama diri aku sendiri gitu, mungkin ada juga ya orang-orang kayak oknum-oknum yang membuat itu sebagai satu hal yang kayak kasihan banget dong gue kayak gini-gini gitu. Iya. Yang lebih kasihan justru, maaf ya, kayak mbok-mbok yang di pasar yang jam 2 pagi harus jadi kuli gendong, itu yang kasihan menurut aku. Walaupun mungkin mereka juga happy aja hidup seperti itu ya. Toh hidup aku nggak seberat itu gitu, dan aku selalu punya pilihan. Oke. Ya itu tadi, aku selalu punya pilihan antara aku mau melakukan hal tersebut, itu pilihan A, misalnya aku masak rendang dengan bawa Hasya, atau B, aku nggak buka orderan dan aku diem di rumah ngurus Hasya 100%, which is yang belum tentu bikin aku happy juga gitu. Iya, benar-benar. Jadi stop mengasihani diri sendiri ya. Ya, jangan mengasihani diri sendiri, dan selalu terapkan dua pilihan dalam hidup kita. Karena kalau kita nggak punya pilihan, kita merasa melakukan sesuatu itu terpaksa. Iya, benar. Dan jadi, pilihan itu bisa kita buat sendiri ya sebenarnya ya. Betul, pilihan itu gini, kayak misalnya suami nafkahin misalnya, terus cukup sih. Tapi kalau misalnya kayak mau ke salon yang lebih mahal, atau mau skincarean, atau mau kasih orang tua, itu tuh harus nyolong-nyolong duitnya dari uang sisa belanja. Itu pilihan A. Tapi kalau kamu dapat pilihan A, kalau kamu cuma melakukan pilihan A ini yang si suami dengan nafkah suami aja, kamu bisa santai-santai di rumah gitu. Iya. Pilihan B, kamu lebih capek sedikit, tapi kamu bisa punya uang lebih banyak.
anak masih bisa keurus, waktu kamu lebih sibuk, tapi kamu lebih happy karena kamu bisa menghasilkan, gitu. Iya. Mau pilih yang mana, A atau B? Jadi kan semuanya balik ke kita ya. Kayak misalnya, anak lagi sakit tapinya gitu. Ya, anak lagi sakit, aku juga pernah kok mengalami beberapa fase yang Hasya sakit. Aku lagi bikin orderan nasi rames, lagi bikin orderan lontong sayur, Hasya aku gendong gitu. Dan it's okay juga selama anak sama kita tuh dia walaupun senangis-nangisnya dia, tapi dia tahu ibunya sama dia gitu. Iya, benar. Jadi ini sekarang kita jadi belajar kalau misalnya kita tuh kadang-kadang pikiran kita sendiri yang bikin kita lemah nih. Jadi kayak mikir, ya ampun kasihan banget sih gue, nggak ada yang bantuin, begini. Akhirnya kita merasa nggak punya pilihan, padahal itu bisa diciptakan sendiri gitu ya. Betul sekali Mbak Ira. Ada satu lagi pertanyaan, tadi kayaknya kepancing sama omongan soal Dennis yang mau membantu ikut tugas rumah tangga. Dari Siti, Mbak Nanda gimana sih cara komunikasi ke suami untuk kerjasama? Karena saya pribadi nggak enak nih minta tolongnya, apalagi kalau suami udah main game. Kalau Dennis, kasusnya Dennis baca buku ya. Tapi ya dia baca buku, tapi dulu ya sebelum punya anak dia tuh gila games juga. Sampai sekarang dia kalau teman-teman misalnya dia lagi main iPad tuh apa Sugar Rush gitu loh main. Terus ya komunikasi menurut aku gini, kalau suami itu mungkin bisa dicontohkan ya, karena kadang ada orang yang nggak bisa disampaikan dengan omongan gitu. Jadi kita harus pelajarin apa sih bahasa cintanya suami kita. Karena setiap orang kan kalau kita belajar tuh bahasa cinta ada 5 ya. Ada affirmation, kalau ada orang yang suka dibilang sayang, I love you. Ada yang suka dengan act of action yang nih aku masakin kamu, berarti aku cinta loh sama kamu gitu, capek-capek gitu. Nah kita harus pelajarin dulu suami kita nih tipenya seperti apa. Bisa nggak ya kalau misalnya kita tiba-tiba langsung ngeluh, kamu bantuin dong, jangan main game terus, aku nih capek seharian bla bla bla. Dan perang dunia ya. Iya betul kan, kayak ya emang lu doang yang capek, gue juga capek kali gitu kerja seharian gitu kan. Tapi kalau caranya aku adalah kita ngobrol kalau bisa tanpa anak ya gitu, kalau udah punya anak gitu. Kita ngobrol terus kita bilang oke, kayaknya nih aku sekarang mulai capek banget deh dengan kita ada anak atau dengan anak kita makin aktif. Bisa nggak kamu bantuin misalnya yang simple-simple deh, kayak ngelipetin baju aja deh. Kalau misalnya kamu nggak mau nyetrika, kayak misalnya kalau aku gitu, memang baju-baju kaos-kaos gini tuh udah nggak pernah aku setrika ya. Itu cuma dilipat-lipat aja gitu. Iya kan, itu kan mengurangi ini banget gitu. Kalau baju-baju kerja, baju kantor, baju pergi itu baru disetrika. Misalnya kadang ada suaminya, tapi aku nggak bisa nyetrika baju, nggak pernah diajarin sama mama atau apa gitu ya. Ayo ajarin bareng, atau lakukan pekerjaan tersebut bareng-bareng. Jangan langsung didelegasikan atau dilimpahkan langsung ke suami. Karena belum tentu juga dia bisa. Kedua, belum tentu kita happy dengan hasilnya. Ujung-ujungnya kita lagi yang kerjain, itu kan yang sering terjadi ya gitu. Nah, dibicarakan dan dilihat dulu nih suaminya seperti apa gitu tipenya. Kadang apakah ada juga suami yang suka misalnya dikadoin gitu ketika dia ulang tahun, atau random aja nggak ada event apa-apa kadoin aja gitu, kayak kasih cake atau apa gitu dengan tulisan, dengan misalnya kita, aduh aku bukan tipe yang romantis, nggak bisa ngomong orangnya gitu, kan bisa ditulis kata-katanya. Nanti ketika dia udah happy, suasananya bagus, bukan suami lagi capek, baru deh kita omongin gitu ya. Iya, sebenarnya aku kasih kado kamu karena aku juga lagi ngerasain berat banget sih sekarang rumah tangga kita gitu. Pengen deh misalnya kamu bantuin sedikit atau apa gitu. Tapi kamu kasih kado dulu, kadonya nggak perlu yang mahal-mahal kayak kue sepotong atau apa, atau ya voucher bensin atau apalah kayak gitu ya kan sih. Kalau menurut aku tuh karena semuanya ada di ini ya, di cara penyampaian juga ya gitu sih Mbak Ira. Iya. Jadi selain kenalin bahasa cinta suami juga, kalau misalnya psikolog bilang I message itu ya, jadi aku kayak capek nih kalau sekarang kita kerja semua sendiri, bisa nggak minta tolong segala macam. Jadi mungkin nggak seperti menyerang, tapi kita bilang kalau kondisi kita seperti ini, jadi terbuka ya ininya ya, situasinya ya. Betul, karena yang salah itu memang suami merasa diintimidasi. Jangan kan suami ya, kita aja kalau merasa diintimidasi kayak kamu sih kayak, jadi gini,
sebenarnya yang bermasalah kita karena kita nggak sanggup mengerjakan semuanya, tapi kita membalikkan itu langsung ke suami. Jadi langsung ya, gara-gara kamu nih main HP terus, main game terus, jadi aku nggak bisa, jadi aku ngurusin semuanya, jadi capek banget. Nah, tapi harus dibalik. Kayak, sayang aku capek banget, dan jangan di-mention dia main handphone atau apa, karena semua orang, ya karena semua orang tuh menurut aku gini, oke, suami tuh suka main game, kita aja tapi buka Instagram juga seru ya. Iya, ya nggak, scroll gitu kan bisa sejam yang tanpa kita sadari sambil nenenin anak atau sambil apa gitu ya kan. Jadi jangan langsung menyerang ke suami gitu. Iya, wah ini udah jadi ilmu. Semoga dicatat sama para mom supaya nggak lupa kalau gimana sih cara komunikasi suami. Insya Allah bisa semua suami diajak ngomong ya, karena kan sudah berjanji untuk hidup semati untuk besarin anak bareng-bareng. Jadi pasti bisa lah untuk diajak juga untuk saling berbagi tugas. Nggak terasa Nanda, waktu kita sudah mendekati jam 7.45 kalau di Jakarta. Senang banget kayaknya di 45 menit ini banyak banget padat ilmu parenting yang kita bisa dapetin dari Nanda. Mungkin sebelum udahan mau kasih kalimat penutup apa untuk para moms, sebelum saya juga nanti ingetin para moms ikutin giveaway pada malam hari ini. Silakan Nanda. Oke, para bunda di rumah yang lagi nonton live kita kali ini, karena banyak banget pertanyaannya yang kayak gimana caranya supaya bisa tetap positif, bisa tetap semangat. Kalau aku sih selalu ingat ya, semua yang terjadi di hidup kita itu pasti menuju pada satu alasan yang indah gitu. Jadi semua apapun yang memang harus kita jalani dan kita lakukan aja dengan ikhlas, lakukan dengan ikhlas, dan ingat, kita selalu punya pilihan, tapi pilihan mana yang akan membuat kita lebih bahagia. Jadi ingat itu aja, kita bisa punya A, bisa punya B, bisa punya C, tapi pikir lagi yang mana yang bakal membuat kita lebih berarti gitu sebagai wanita, seperti itu. Iya, dan jangan lupa bahagia walaupun udah jadi ibu, punya anak, dan punya suami, kita juga tetap harus bahagia duluan, itu nggak egois ya Nanda ya? Ya betul, itu penting banget untuk diri kita, mencintai diri kita sendiri dulu, karena ketika diri kita sudah cukup cintanya, kita bisa memberikan cinta yang lebih bahkan ke anak dan suami. Tapi ketika kita tidak mencintai diri kita sendiri, anak dan suami itu bakalan bisa menjadi beban untuk kita. Iya, gitu. benar. Tenang, Mams. Cinta nggak bakal hilang katanya, malah multiply, malah bertambah banyak kalau misalnya kita reload dulu diri kita sendiri. Beternak, bener. Jangan ternak apa-apa, tapi ternak cinta juga bisa. Oke, Nanda, senang sekali bisa ketemu lagi. Selamat liburan. Tapi sebelum udahan, saya ingetin lagi kalau ada giveaway pada malam hari ini, karena sesi malam hari ini istimewa banget. Jadi langsung screenshot cepat sebelum Instagram live ini berakhir. Langsung di screenshot, lalu di post di Instagram Story Moms, mention teman Bumil, ceritain sedikit ilmu apa yang didapat atau kesan pesan tentang Instagram live ini. Langsung di post, jangan lupa follow teman Bumil dan @teman_parenting, karena ada 10 pemenang mendapatkan paket Pure Baby senilai 340.000 dengan yang sudah mengikuti syarat dan ketentuannya. Jangan lupa follow teman Bumil, follow teman @teman_parenting, dan juga screenshot Instagram live ini. Terima kasih Nanda sekali lagi, selamat liburan, semoga sehat. Kita tunggu cerita Hasya dan keluarga di Instagram Story lagi ya. Siap, terima kasih. Iya, terima kasih Mams juga. Saya pamit. Assalamualaikum.